bencana yang melanda Jepang belum benar-benar berakhir. Setelah diguncang gempa bumi magnitudo 7,1 di prefektur Kumamoto pada 28 Juli 2026, ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal kini menghadapi ancaman baru berupa krisis air bersih dan gelombang panas yang menyengat. Di sejumlah wilayah terdampak, para pengungsi terpaksa bertahan di dalam mobil selama berhari-hari karena tempat evakuasi tidak lagi mampu menampung seluruh korban. Kondisi tersebut meningkatkan risiko gangguan kesehatan, mulai dari dehidrasi, heat stroke, hingga gangguan sirkulasi akibat terlalu lama berada di ruang sempit. Pemerintah Jepang terus berupaya menyalurkan bantuan logistik ke daerah terdampak. Namun, kerusakan infrastruktur akibat gempa menyebabkan distribusi air bersih, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya mengalami hambatan. Lebih dari 46.000 rumah tangga masih mengalami gangguan air. Sementara itu, suhu di wilayah selatan Jepang mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Badan Meteorologi Jepang, Japan Meteorological Agency, JMA, mengingatkan bahwa suhu udara di wilayah terdampak diperkirakan terus berada pada level tinggi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi itu dinilai dapat memperburuk situasi para pengungsi, terutama anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki riwayat penyakit. Sementara itu, Otoritas Penanggulangan Bencana Jepang melaporkan ribuan orang masih belum dapat kembali ke rumah masing-masing karena bangunan mengalami kerusakan atau masih berada di zona yang dinilai berbahaya. Menurut data pemerintah daerah, sekitar 700 rumah hancur dan lebih dari 11.300 bangunan mengalami kerusakan akibat gempa. Pemerintah daerah pun membuka sejumlah pusat evakuasi tambahan untuk mengurangi kepadatan di lokasi pengungsian. Di sisi lain, tim penyelamat masih melakukan pencarian dan pendataan di berbagai titik terdampak. Prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan akses terhadap air minum, layanan kesehatan, serta tempat berlindung yang lebih layak. Para relawan juga mulai mendistribusikan bantuan berupa air mineral, makanan siap saji, kipas portabel, selimut, dan perlengkapan kesehatan. Namun, kebutuhan di lapangan masih jauh lebih besar dibandingkan bantuan yang telah tersedia. Kondisi para pengungsi yang memilih tidur di dalam mobil menjadi perhatian serius pemerintah. Pengalaman dari sejumlah gempa besar sebelumnya di Jepang menunjukkan bahwa tinggal terlalu lama di kendaraan dapat memicu berbagai masalah kesehatan, termasuk trombosis vena dalam atau economy class syndrome. Pakar kebencanaan menilai fase setelah gempa seringkali menjadi periode paling menentukan. Ancaman terhadap korban tidak lagi hanya berasal dari reruntuhan bangunan, tetapi juga dari keterbatasan air bersih, sanitasi, cuaca ekstrim, hingga tekanan psikologis akibat kehilangan tempat tinggal. Hingga kini, pemerintah Jepang masih mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Proses distribusi bantuan dilakukan secara bertahap sembari memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pasca gempa tidak hanya berkaitan dengan proses evakuasi, tetapi juga bagaimana menjaga keselamatan para penyintas di tengah kondisi lingkungan yang semakin berat. Ketika gempa mulai mereda, perjuangan para korban justru memasuki fase yang tidak kalah sulit.